Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Beberapa hari yang lalu terjadi demo ya di berbagai wilayah di Nusantara ini. Nah, demo terkait dengan penolakan uh, UU TNI ya, UU TNI ya, jadi dari RUU TNI yang kemudian diketok palu jadi UU TNI. Nah, ini di mana-mana mahasiswa dan masyarakat di berbagai kabupaten dan kota melakukan penolakan. Nah, bahkan sampai yang anarkis pun ada. Beberapa sampai anarkis. Anarkis di sini adalah artinya adalah ada tindakan agresif, baik itu dari pihak mahasiswanya atau dari pihak kepolisian. Ya, jadi saling serang, saling pukul, saling dorong. Itu mahasiswa kemudian mereka menyerang pihak kepolisian ya sebagai aparat pengamanan, kemudian dari aparat pengamanan kepolisian pun juga sampai ada yang memukul, bahkan menginjak, mendorong dan lain sebagainya. Kemudian ada juga tindakan yang lebih ke arah vandalisme, yaitu satu ada yang kemudian mencoret-coret gedung. Kemudian juga ada yang sampai melempar dengan batu, kemudian merusak gerbang, mendorong-dorong gerbang, kemudian ada yang membakar, dan kemudian ada pembakaran ban dan lain sebagainya. Ya, sampai kepada perusakan fasilitas di sekitar gedung yang digunakan untuk unjuk rasa, untuk aksi unjuk rasa, untuk demonstrasi. Nah, kenapa kok sampai mereka itu berlaku anarkis, vandalisme, dan sampai terjadi berbagai macam perusakan? Yang pertama itu karena rasa mereka adalah rasa frustasi dan juga ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ya makanya mereka kemudian kumpul, kemudian demo, itu ya karena rasa frustasi dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah ya. Yang kemudian para demonstran ini merasa jalur hukum dan jalur demokrasi, diskusi begitu udah nggak efektif lagi karena sudah tidak digubris oleh pihak pemerintah. Aspirasi mereka tidak benar-benar ditindaklanjuti. Dia ditampung, memang ditampung, tapi untuk ditindaklanjuti itu tidak ada, diabaikan. Malah dijawab dengan tindakan yang lebih represif ya. Maka kemarahan yang itu terpendam dari para massa demonstran itu jadi destruktif, artinya adalah sampai kemudian terjadi perusakan, sampai anarkis dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dari amarah, kemudian bentuk dari rasa ketidakpercayaan terhadap pihak pemerintah. Ya, seperti dulu 98 itu ya, pas demo reformasi, kemudian dari mahasiswa dan masyarakat ketika turun ke jalan karena tidak puasa dengan pemerintahnya Pak Harto. Ya, yang awalnya memang aksi damai, tapi ya lama-kelamaan juga jadi anarkis karena juga aparat juga kan bertindak secara represif ya. Kemudian pas dulu demo Omnibus Law itu ya 2020 ya, buruh sama mahasiswa itu kan memprotes UU Cipta Kerja itu kan, itu sampai ada pembakaran di fasilitas umum. Dan kemarin juga yang terakhir ini terjadi adalah terkait dengan demo UU TNI ya sama. Jadi tetap ada tindakan yang anarkis. Itu pertama adalah bentuk amarah, rasa tidak puasan, tidak percayaan terhadap pihak pemerintah. Yang kedua adalah kenapa kok sampai demikian? Nah, itu adalah strategi untuk menarik perhatian publik, ya, perhatian publik melalui media. Nah, perhatian publik yang kalau secara langsung ya demo itu bikin macet, kemudian demo itu kemudian bikin suara-suara yang keras pakai sound system, speaker, kemudian sampai menutup jalan, seperti itu. Itu untuk menarik perhatian masyarakat di sekitar dan membuka kesadaran. Jadi kalau ada demo itu kan nanti masyarakat sekitar
bertanya-tanya, "Wah, apa sih, ada kegiatan apa, ada acara apa di situ?" Misal kemudian sudah tahu bahwa di situ ada demo, kemudian cari tahu lagi apa yang di demo. Kemudian cari tahu lagi kepada siapa ditujukan demonstrasi itu. Nah, itu kan untuk menarik simpati dari masyarakat. Dan pada akhirnya mereka juga ikut mendukung karena merasa terwakili masyarakat itu oleh pihak demonstran. Seperti itu. Menarik simpati publik. Kemudian menarik perhatian media. Jadi media yang banyak, semakin ramai kan, semakin anarkis dan semakin kemudian vandalismenya semakin menjadi-jadi, itu kan perhatian dari media pun banyak yang meliput. Jurnalis turun ke lapangan situ, itu semakin banyak massa dari demonstran, semakin anarkis, itu juga akan semakin menarik perhatian dari para jurnalis dan para media. Maka ada slogan no viral no justice, ya seperti itu. Ya, gerakan sosial yang berprinsip bahwa aksi damai itu cenderung diabaikan oleh media dan juga masyarakat maupun pihak pemerintah. Maka ya nggak jadi damai gitu. Maka ya harus aksi yang lebih ekstrim, merusak fasilitas, kemudian bentrok dengan aparat, yaitu untuk mencari perhatian. Harus caper, harus cari perhatian. Nah, kemudian juga eh, yaitu bisa juga karena efek dari provokasi maupun infiltrasi. Artinya adalah provokasi itu berarti dari aksi yang tadinya damai, ya awalnya damai, kemudian tiba-tiba ada provokator melakukan provokasi baik dari dalam maupun dari eksternal. Dari dalam berarti dari pihak demonstran, kalau eksternal berarti dari penyusup, ya dari penyusup. Ya, kemudian juga infiltrasi oleh oknum. Jadi oknum dari pihak yang didemo itu masuk kepada baik itu pihak yang didemo atau pihak yang berseberangan dengan yang didemo untuk kepentingan politik, masuk ke situ melakukan provokasi seperti itu. Supaya apa? Supaya jadi rusuh. Jadi kemudian bentrok, kemudian anarkis dan lain sebagainya. Ya, ini adalah pada provokasi baik dari luar maupun penyusup ke dalam. Ya, dan itu ya menyebabkan kemudian massa terprovokasi dan melakukan tindak yang anarkis. Kemudian reaksi terhadap kekerasan aparat, artinya adalah ketika ada aparat bawa tameng dan pentungan, kemudian mereka memukulkan kepada mahasiswa dan kepada demonstran, itu memicu amarah semakin meledak-ledak, sehingga disitulah tindakan balasan dari mahasiswa dan dari demonstran, seperti itu. Maka yaitu merupakan respon dari sebuah stimulus. Stimulusnya yaitu tindakan yang keras, tindakan yang kemudian menyakitkan dari pihak pengamanan, itu makin menjadi-jadi dan juga mengakibatkan demonstran yang makin justru semakin amarahnya meledak, sehingga anarkisme dan juga vandalisme maupun bentrok itu semakin besar lagi. Ya, itu reaksi terhadap kekerasan aparat. Dan juga bisa sebagai tindakan konformitas atau efek domino. Artinya adalah kita tinjau dari kajian psikologi massa. Artinya adalah ada di aksi-aksi yang besar itu ya, mereka itu kan, massa itu kan merasa senasib seperjuangan, ya sama-sama memperjuangkan hak mereka maupun hak rakyat. Nah, di situ ketika ada satu, dua, dan beberapa orang melakukan tindak anarkis, artinya telah lempar batu, kemudian dorong-dorong atau memukul petugas keamanan, itu ya kemudian mereka juga terpancing supaya ikut-ikutan. Oh, karena itu ada yang berani melakukan seperti itu, berarti saya juga berani, nggak apa-apa lah. Semakin banyak orangnya kan semakin aman dan juga semakin kuat efeknya. Maka ada beberapa orang yang melakukan tindak kekerasan, kemudian orang-orang yang lain kemudian ikut-ikutan seperti itu. Maka jadilah chaos, jadilah kemudian semakin banyak yang melakukan tindak anarkisme dari demonstran. Seperti itu. Jadi efek domino. Domino berarti kartu yang disusun berdiri itu jatuh satu, nabrak yang lain,
semuanya jatuh beruntun seperti itu. Nah, itu yang kemudian dalam kajian psikologi massa maka disebut konformitas, ikut-ikutan karena ada pihak yang kemudian memulai lebih dulu sehingga pihak yang lain itu berani untuk ikut-ikutan. Ya, seperti itu. Maka kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa kalau demo kok anarkis itu kan merugikan rakyat itu sendiri, artinya gini, gedung-gedung itu kemudian fasilitas itu dibangun dari uang pajak rakyat, akan tetapi justru dirusak oleh para demonstran sehingga apa? Sehingga ya nanti paling pakai duit rakyat lagi, pajak lagi buat memperbaiki itu, untuk merehab itu lagi. Nah, tetapi kalau mau dipikirkan kembali bahwa ya memang itu merugikan dari segi uang yang diambil dari pajak rakyat karena dialokasikan ke situ ya. Akan tetapi kalau tidak melakukan tindakan seperti itu, kepentingan rakyat juga tidak didengar. Karena no viral, no justice. Dan ada yang berprinsip demikian bahwa ya udahlah nggak apa-apa ambil uang rakyat untuk memperbaiki fasilitas tersebut. Yang penting suaranya sampai kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Wong ya toh sehari dua hari ya tukang-tukangnya sudah datang ke situ setelah demo sudah langsung melakukan perbaikan, ya itu juga menambah sebuah kritik lagi bahwa oh iya itu kan yang namanya gedung-gedung DPR dan lain sebagainya yang bekas dirusak demonstran sehari dua hari langsung diperbaiki, akan tetapi jalan-jalan berlubang, kemudian fasilitas publik seperti lampu, jalan yang mati dan lain sebagainya itu bertahun-tahun tidak diperbaiki ya, padahal ya sama-sama pakai duit pajak rakyat seperti itu, pemasukan daerah maupun pemasukan negara, yang mana itu ya uang rakyat sendiri seperti itu. Tapi pengalokasiannya lebih cepat ketika demonstran merusak, kemudian gedung-gedungnya dan fasilitas rusak, kemudian segera diperbaiki, nggak sampai seminggu sudah jadi. Tapi kalau jalan-jalan berlubang, lampu-lampu mati di jalan, dan lain sebagainya, itu kok lama sekali. Bahkan sudah pengajuan, ya pengajuan untuk perbaikan, itu kok dalam tanda kutip dipersulit sehingga ya nggak sampai-sampai, ya seperti itu. Ya itu sebuah ironi dan juga apa namanya, dan juga sebuah paradoks sehingga ya rakyat masih terus bisa menjawab kalau kemudian dikatakan bahwa demonstrasi hanya perusakan-perusakan. Ya, tapi kan di sisi lain perusakan itu perusakan yang kemudian menimbulkan hasil yang diharapkan lebih besar. Ya nggak apa-apa merusak 10 tapi efeknya suara rakyat didengar 60. Seperti itu perbandingannya kan seperti itu. Nah, seperti itu. Tidak bermaksud untuk mendukung tindakan perusakan, tetapi juga ini sebuah eh, kritikan kepada pihak pemerintah yang mana kalau misalkan diskusi itu terjalin baik, aspirasi ditampung dan juga ditindaklanjuti ya nggak akan perlu sampai demo apalagi pakai perusakan seperti itu ya. Seperti itu ya. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.